Sukiwanto, Namo Buddhaya, yang kami hormati Biku Sangga, yang kami muliakan, Samanera, Martasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu, yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pantun. Terjatuh maka jadi terluka, yang jatuh diangkat untuk naik. Pemimpin yang penuh etika, bawa dunia usaha menuju lebih baik. Nah, pada hari ini Jumat 21 Oktober 2022 kembali bersama kami kita akan berdiskusi satu topik yang menarik dengan judul Menyeduh Secangkir Kopi Memimpin dengan Etika Leadership. Nah, kita akan langsung ke profil narasumber kita hari ini. Ada Romo Suherman dan ada Bu Weni yang sudah bergabung bersama kita. Saya akan memperkenalkan yang pertama Romo Suherman terlebih dahulu. Nah, beliau adalah dosen praktisi senior yang berpengalaman di bidang industri di Indonesia dan Australia selama 25 tahun sebelum menjadi dosen di bidang marketing dan bisnis di Universitas Prasetya Mulia sejak 2012. Beliau sangat memahami dunia retail, FMCG, vending machine, services, diamond jewelry, dan banking. Beliau aktif sebagai kolumnis di majalah dan koran, beliau aktif mengajar di S1, beliau aktif sebagai lead consultant, coach, dan corporate trainer bagi klien BVDI, konsultan di ILI, dan menjadi pengajar program CBM, Certificate Business Management, in-house trainer, dan PPE, program pengembangan eksekutif. Beliau mengabdikan dirinya menjadi direktur pengembang bisnis di BVDI Prasetya Mulia, serta pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Marketing Universitas Prasetya Mulia. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Teddy. Ya. Nah, berikutnya ini ada Bu Weni. Kita lihat Bu Weni Lo. Beliau adalah Komisaris PT Sentra Mega Kencana, Frank Enco Group, PT Mitra Manunggal Makmur, Ada Jewelry, PT Pesona Tiga Permata, Media Plus Growing Center, Direktur PT Pemberdayaan Mitra Usaha, Ketua Umum Wanita Terawada Indonesia, Wandani, relawan di Bali Usada, dan pendiri Yayasan Bigut dan Perkumpulan Jakarta Buddhist Center. Nah, selamat malam, Bu Weni. Oh ya, oke. Ya, sehat ya Romo dan Bu Weni. Sehat. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam-malam. Udah sebulan yang lalu ya, Romo Suherman kita berjumpa ya. Cepat ya waktunya ya. Iya, cepat waktu yang berlalu. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai nih dengan Bu Weni dan Romo Suherman, satu topik yaitu memimpin dengan etika. Nah, ini leadership artinya memimpin dengan etika. Nah, Bu Weni di sini selain sebagai pengusaha, dunia sosialnya juga sangat bagus nih, Ketua Wandani nih. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Bu Weni nantinya, bagaimana sih Ibu akan mohon nanti Ibu membimbing kami bagaimana memimpin dengan penuh etika ratusan orang, begitu ya. Bagaimana stay in the ethics, begitu ya. Nah, pertama kita ke Romo Suherman dulu. Romo, bagaimana pemimpin itu yang penuh etika? Sharing juga Romo sedikit pengalaman Romo, banyak leader yang sudah Romo jumpai, bagaimana sih bisa mempertahankan etika? Baik, Teddy. Ya. Jadi sebelumnya juga di-remind nih ke semua yang dengar ya, ibu kita ini adalah seorang Ramani loh. Ya, gitu. Ya, Ramani. Anggota Magabudi. Ya. Oke, selamat malam. Dulu saya sapa dulu ya. Mungkin yang ada di sini, ya, Biku Sangha yang mulia, Rama Ramani sekalian semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya. Semoga selalu bahagia, sejahtera. Saya tadi baru tiba kembali di Jakarta nih, Teddy. Ya, habis tugas di Jawa Tengah. Nah, pertanyaan yang tentang pemimpin beretika gitu ya.
Satu hal yang menarik ya, saya pikir untuk pertanyaannya, pemimpin beretika, masing-masing orang sepertinya merasa dirinya beretika selama ini. Nah, cuma yang menariknya adalah pada saat kita berinteraksi dengan pihak lain, ya, dengan masyarakat, di mana masyarakatnya mungkin juga berbeda-beda, maka unsur etika itu sendiri sepertinya bisa jadi berwarna-warni, tergantung adat, budaya, kebiasaan di mana lingkungan tersebut berada ya. Jadi ada yang bilang bahwa dirinya beretika, tapi pihak lain mungkin melihat, wah kok seperti itu sikapnya, seperti kayak gitu ya. Jadi sangat menarik pada saat kita bicara etika, mungkin kita untuk selalu bisa mengingat ya seperti apa sih kebiasaan setempat gitu ya. Ambil contoh tadi minta tentang pengalaman saya sendiri gitu ya pada saat bertemu dengan yang lain. Ya sekarang aja nih yang paling aktual ya. Ini Ramali Beni juga tahu nih ya, waktu itu sempat ngobrol kalau saya lagi tugas. Nah, sebelumnya suka bercanda, wah ini lagi jalanin tugas negara. Biasanya istilah tugas negara itu adalah apa, Teddy? Negara. Negara biasanya bilangnya kan apa? Oh ini dari istri atau anak gitu ya. Tugas negara. Atau kalau yang sang anak bilang tugas negara dari orang tua. Nah, saya kebetulan tugas negara beneran dari negara nih ya, lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jalan tugas negaranya. Sebelumnya sempat berinteraksi ya dengan teman-teman pejabat atau yang ASN ya, aparat sipil negara, atau juga yang dari kepolisian atau ABRI ya. Nah, tapi pada saat saya jalanin tugas ini, berinteraksinya sangat intens, ya, ada hal yang menarik loh, etika. Bahwa jangan-jangan saya selama ini dilihat oleh rekan-rekan di dalam proyek ini, ya, saya kurang beretika loh Teddy. Kenapa? Karena setiap ngomong saya ya apa adanya seperti yang selama ini saya lakukan ya, dan saya dengar dari orang-orang di sekitar. Tapi pada saat saya bercermin dengan pihak yang lain, itu rupanya hampir selalu setiap mulai bicara, kira-kira apa nih? Tahu nggak? Ada dua kata magic word tuh yang selalu muncul. Teddy atau Ramani ini tahu nggak nih? Apa dua kata? Sebelum bicara, depannya M dan I. Selalu begitu. Wah, saya belajar sesuatu yang baru. Selalu apa? Mohon izin. Untuk bicara selalu dibuka dengan dua kata tersebut. Mohon izin. Mohon izin. Sangat menarik. Dan saya kalah beretika loh. Kalau misalnya dalam konteks di lingkungan pemerintahan ya, dengan driver mobil rental yang kami selalu pakai di lokasi-lokasi pelatihan ya, itu. Nah, saat ini di Jawa, rupanya driver juga udah biasa jemput saya, kontak WA, mohon izin, mohon izin lagi, padahal belum apa-apa. Jadi itu loh Teddy. Jadi bicara tentang etika, ya ini yang menarik. Jadi kita perlu waspada juga ya, bahwa etika di sini ya, sampai-sampai lisan pun itu ada unggah-ungguhnya gitu ya, seperti itu. Nah sementara gitu dulu. Nanti kalau kepanjangan
bosan. Ya, terima kasih Romo. Berarti kita harus define etika dulu. Nah, di etika itu berarti kita bisa konklusikan bagaimana kebiasaan setempat atau kebiasaan institusi bisa jadi ya. Misalnya kalau kita etika dalam misalnya kita sebagai dokter, misalnya sebagai lawyer, sebagai apapun, misalnya Bu Weni kan sebagai terikat dalam Wandani tentu ada kode etiknya kan begitu. Profesi apapun, Romo juga demikian. Berarti etika itu adalah satu kalau adalah kita bisa bilang seperti norm lah, seperti satu norma yang harus kita patuhi saat menjalankan profesi kita. Nah, baik. Terima kasih, Romo. Nah, kita ke Bu Weni nih. Ramani Weni, Bu Weni. Nah, sharing dong, Bu Weni, bagaimana membawa Frank & Co, Adele itu menjadi perusahaan terbaik ya dalam jewelry begitu. Nah, bagaimana Ibu juga bisa memimpin dengan penuh etika begitu. Ratusan orang nih. Ini kita dalam perusahaan dulu. Silakan, Bu. Nanti kita harus bahas ke sosial. Selamat malam kepada di sini ada Bante ya, kepada Bante yang saya muliakan, pada Romo juga Romo Suherman kan, Ya. Romo Suherman, kepada Teddy dan rekan-rekan semua yang saya cintai ya. Topik kali ini memang topik yang baik ya. Kemarin ini Teddy sebenarnya menjelaskan bahwa topiknya itu memimpin dengan meta ya, cinta kasih ya. Saya kadang-kadang suka bertanya-tanya kalau dengan cinta kasih berarti boleh marah nggak ya? Kan gitu ya, repot. Makanya saya minta, kayaknya mesti dirubah nih. Kalau meta nanti takutnya orang berpikir bahwa kita tidak boleh marah, selalu dilakukan dengan meta, dengan cinta kasih. Padahal di depan kita ini mungkin ada tim kita yang sedang berbuat salah gitu ya. Ada pelanggaran moral yang dilakukan dengan salah. Apakah kita perlu menegur atau perlu memeluk dia, kan gitu nih. Kalau dengan cinta kasih kan seolah-olah dipeluk ya, dengan cinta kasih tanpa berani menegur. Lalu menariknya bahwa lebih baik kita memakai judul memimpin dengan beretika. Kalau kita dengar kata-kata etika ini kan artinya konotasinya tuh baik ya. Kalau misalnya dia anak yang beretika, dia staf yang beretika, pasti pikiran kita bahwa wow, ini pasti staf atau orang yang punya kebaikan atau memiliki cara-cara yang benar. Kalau orang yang tidak beretika langsung tahu tuh di dalam pikiran kita langsung ini orang tidak beretika. Itu langsung bahwa pasti ada yang gak beres kan begitu ya. Gampangnya begitu tuh. Saya nggak sepinter Pak Herman karena Pak Herman ini justru guru saya yang mengajarkan Adele untuk bagaimana menjadi perusahaan yang beretika kan begitu ya. Nah, yang menariknya adalah etika ini bukan hanya ada di perusahaan, ada di dalam diri kita sendiri atau di dalam lingkungan rumah. Contoh ya, seorang suami yang membicarakan istrinya dengan kata-kata yang tidak baik, lalu kita mendengarkan, kok kayaknya ini suami nggak punya etik ya, nggak etis ya, membicarakan istrinya di depan istrinya kan begitu kan, atau membicarakan istrinya begitu vulgar di belakang istrinya kan begitu ya. Ini kok suaminya kok nggak etis banget ya membahas masalah ini. Itu. Atau istrinya juga sama. Atau membicarakan anak-anak. Kok membicarakan anak-anak begitu tidak baiknya. Sepertinya nggak etis. Nah, sama di dalam perusahaan pun juga sama. Perusahaan ini bagaimana saya dulu yang paling mudah adalah membahas tentang masalah kompetitor. Persaingan bisnis kan. Bagaimana kode etik kita? Jadi di dalam bisnis retail jewelry pun sebenarnya ada kode etik. Ada yang menjatuhkan kok enggak
punya etik ya itu toh. Nah, saya merasa bahwa saya perlu membawa tim saya ini ke menjadi tim yang baik. Harus punya punya kode-kode etik ya, yang harus dijaga bagaimana mereka saling menghormati, bagaimana mereka saling mendukung, termasuk kepada kompetitor. Bagaimana dengan kompetitor kita tidak saling menjatuhkan. Karena apa? Memang nanti ada ceritanya, tapi ceritanya jangan dikumpulkan sekarang ya Pak Herman ya. Nanti jadi habis sama saya. Tapi Nggak apa-apa. prinsipnya bagaimana dengan kompetitor pun kita tidak saling menjatuhkan. Kita jangan saling menjatuhkan bakmi di sebelah kanan dan sebelah kiri dan mengatakan bahwa bakmi kita adalah yang paling enak, ya kan? Bakmi sebelah tidak enak karena begini. Kan itu enggak etik ya, tidak etis seperti itu. Ini hal-hal yang gampang aja yang kita bisa terima. Kalau saya baca menurut versinya pemahaman pemahaman arti dari etika itu kan ya punya norma, punya moral kan seperti itu ya. Basicnya adalah moral seperti itu. Ya itu yang bisa saya lakukan saat ini. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut apa saja yang kita lakukan ya. Berdasarkan arahan dari Pak Herman juga. Karena Pak Herman salah satu guru saya nih. Ya, oke. Nah, ini menarik. Nah, kalau Romo Herman, bagaimana melanjuti apa yang dibilang Bu Weni itu, bagaimana kita bisa sebagai pemimpin ataupun sebagai staf, berarti ada dua hal ya. Sebagai pemimpin bagaimana tetap etis, nah sebagai staf itu sebagai bawahan, even bawahan, tapi kita bilang staf lah ya. Tentu punya atasan ya. Nah, bagaimana tetap beretika, tetap stay ethics gitu. Ya, baik. Yang pertama mungkin gini nih, Teddy, ya. Saya mau ajak kita semua sama-sama mengingat selalu ya dan menyadari bahwa menjadi pemimpin adalah suatu hal yang biasa nih, nggak begitu hebat-hebat amat loh, Teddy. Ya. Kenapa saya bilang biasa saja, nggak hebat-hebat ya? Karena semua orang itu adalah profesi semua orang tuh. Setuju nggak, Teddy? Punya porsinya masing-masing. Karena setiap manusia, setiap makhluk hidup adalah pemimpin bagi dirinya sendiri loh. Setuju nggak? Ya. Bahwa kita mau katakan ya, kita punya cita-cita atau kita punya niat, niat harian, pasti kan ada ya. Hari ini saya mau kemana, atau hari ini saya bekerja, bangun tidur aja kita udah punya niat kan, udah punya keinginan. Nah berarti kita pasti tanpa disadari mungkin ya oleh banyak orang, kita pasti memimpin diri kita loh untuk melakukan niat tersebut gitu ya. Sesederhana aja, kita hari ini mau bekerja gitu ya. Kita mau melakukan tugas kita dari perusahaan atau dari bisnisnya sendiri ya. Kalau Ramani Weni, hari ini mau mimpin teman-teman karyawan semua di Adel. Itu pasti udah punya ya, udah langsung bergerak kan ya Ramani ya. Bergerak untuk melakukannya seperti apa ya? Pertama saya mesti panggil siapa nih? Apakah panggil direkturnya? Apakah saya panggil manajersnya? Atau ini ada staf yang kurang pas dalam melakukan tugasnya, kurang semangat. Nah, gitu. Si staf juga, kalau kita bicara dalam konteks organisasi bisnis, kan juga pasti punya keinginan. Hari ini saya mau kerja, mau berangkat ke toko di Kelapa Gading. Saya mesti bangun jam sekian. Nah, saya mesti bangun jam sekian aja udah memimpin diri sendiri. Ya. Jadi, kalau semua orang adalah pemimpin, jadi hebatnya kalau semua udah gitu. Jadi nggak hebat lagi kan? Nah, dalam hal ini
ini saya bukan apa-apa, bukan mau mengecilkan arti pemimpin, ya, tapi menyemangati sebaliknya bahwa ya, kita semua adalah pemimpin. Jadi gimana dong? Banggalah dengan diri sendiri. Itu dulu satu. Selain bangga, terus nyadari bahwa kita punya peran loh, ada kewajiban untuk memimpin diri ini supaya jangan ngaco, jangan salah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, ya, memimpin yang beretika seperti apa? Ya, berarti yang pertama tadi ya, kan ada norms, ada customs, gitu ya. Dan juga ada lagi ajaran-ajaran religi, kalau di kita tentunya kan Buddha Dhamma. Nah, semuanya mesti kita pertama pahami dulu ya. Kita cari tahu ya, aturan dari masyarakat setempat di mana kita berada seperti apa. Adat istiadatnya seperti apa. Dhamma mengajarkan bagaimana, apa yang boleh dan tidak boleh, kan gitu. Ya. Serta biasanya ada lagi lingkungan kecil malah yang paling dekat sama kita. Keluarga sendiri biasanya kan punya juga ya etika-etika keluarga. Nah, kalau kita mau jadi pemimpin beretika, mudah-mudahan kalau kita ingat itu semuanya, ya, kita bisa melakukan dengan sikap, langkah, kata-kata, bahkan pemikiran, ya, itu dengan baik dan sesuai dengan adat istiadat dan budaya di mana kita berada. Seperti gitu. Nah, yang utama apa jadinya? Pikiran dulu ya. Gitu. Kalau pikirannya udah paham tentang aturan main, tanda kutip ya, adat istiadat apa yang disebut etika dan bukan seperti apa, nah, mudah-mudahan itu jadi tidak sulit lagi. Dan di dalam Dhamma, karena ini kalau kita konteksnya kan Dhamma Sakaca nih ya, jadi boleh dong ya kita bercermin juga dalam Dhamma. Nah, kita bisa tuh merefer kepada ajaran-ajaran Dhamma. Ya. Salah satunya mungkin, pasti Teddy ingat ya, ada 10 tuh dasar Raja Dhamma gitu kan, yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari Uddaka Nikaya ya, Cetaka Pali. Gitu. Ada 10, pakai itu semuanya. Ya. Apa saja isinya, kalau perlu, ayo kita bahas nanti ya. Sementara dari saya itu dulu. Silakan. Menarik, nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, kita mungkin ke Bu Weni dulu. Bu, gimana pemimpin itu tetap beretika di dunia yang tadi Bu Weni persaingan yang ketat, ada yang ketidakjujuran. Nah, bagaimana kita tidak terseret untuk tidak jujur, tapi kita tetap stay in our ethics ya, tetap jujur, tetap akan menyapa, seperti itu. Tadi yang Bu Weni ajarkan ke stafnya, tetap harus menyapa tuh, biarpun pesaing kita, tapi kita tetap harus menyapa, harus friendly dan yang lainnya. Itu bagaimana, Bu? Oke. Ya memang betul ya tadi yang saya melanjutkan dengan Pak Herman ya, bahwa kita sendiri sebagai pemimpin. That's why sebenarnya kita harus fokus dulu kepada diri kita. Kalau kita sendiri sudah melakukan etika itu, ada aturan-aturan yang harus dipegang dengan baik, tentu saja aturan-aturan yang berlaku setempat atau aturan-aturan yang ada di dalam kita punya aturan Dhamma ya, karena kita beragama Buddha, itu yang harus kita lakukan. Contoh yang paling gampang mungkin saya berbicara dulu dari sisi berumah tangga. Sebenarnya Sang Buddha sudah menjelaskan pada saat berumah tangga nih. Ada etika-etika yang harus dipahami. Etikanya salah satu adalah tidak membawa keluar api dari dalam rumah keluar rumah. Artinya tidak memberikan berita-berita buruk dari luar rumah, dari dalam rumah keluar rumah. Kan gitu ya.
Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada seorang suami yang selalu menceritakan tentang keburukan atau ketidaksenangannya dengan istri kan seperti itu. Nah, padahal Sang Buddha sudah menjelaskan loh, ada etika yang harus dipatuhi. Yang kedua, tidak membawa api dari luar rumah ke dalam rumah. Jadi sebaliknya ya, tadi dari dalam keluar, sekarang dari luar ke dalam. Artinya jangan tuh bawa gosip-gosip yang tidak enak ke dalam rumah. Nah, etika-etika ini yang sebenarnya sudah diajarkan Sang Buddha. Lalu Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kalau mertua datang kita harus berdiri. Bayangkan ya, kita harus berdiri. Sekarang kalau mertua datang, menantu tetap aja makan kan gitu ya. Emang pusing sama mertua kan begitu. Padahal kan diajarkan hal seperti itu. Nah, ini mungkin juga etika-etika ini juga akan apa ya? Akan menyesuaikan dengan zaman ya. Walaupun mungkin saat sekarang kalau kita lagi makan mertua lewat terus lupa manggil, oh itu normal kan begitu. Kalau dulu dianggap tidak normal. Mengangkat kaki pada saat berbicara dengan yang lebih tua atau ya seperti itu ya, duduk dengan mengangkat kaki atau berbicara dengan atasan atau berbicara dengan orang dengan kata-kata dengan suara yang keras, contoh begitu. Ini kok kayaknya nggak etika banget sih ini kan seperti itu. Tapi saya setuju dengan Pak Herman bahwa memang betul kita sebagai pemimpin bukan berarti memimpin itu adalah memimpin banyak orang, tapi yang saya selalu ingatkan dengan teman-teman saya juga bahwa kita sendirilah sebenarnya memimpin diri kita sendiri. Ini sangatlah sulit ya seperti itu. Nah, pada saat saya juga mulai berada di dalam dunia bisnis, banyak yang saya pelajari justru dari ajaran-ajaran Sang Buddha. Bagaimana ajaran Sang Buddha itu betul-betul menjaga kita. Nah, ini dia. Etika ini kan sebenarnya sebagai tembok-tembok penjaga kita. Jadi tim saya tahu bahwa kalau saya ini tidak akan pergi diajak misalnya clubbing minum-minum. Saya tidak akan pergi. Ya karena kalau menurut saya, waduh, kalau saya ikutan kalian ke clubbing lalu minum-minum wine ya kan. Waduh, saya dianggap sebagai pemimpin sebagai orang Buddhis ya, atau saya sendiri sebagai bagian dari Maga Budi, kok kayaknya tidak beretika sekali kan seperti itu ya. Nah, hal seperti ini yang menjadi pagar-pagar pada saat kita berada di dalam sosial kemasyarakatan. Nah, di dalam dunia bisnis juga sama. Bagaimana cara saya membuat etika-etika ini? Saya masuk ke dalam, lalu melihat apa yang harus dibenahi di dalam. Oh, di dalam ini sering ribut. Dibuatlah, harus saling menghargai. Seperti itu. Oh, di dalam kalau berbicara atau menjelaskan ini kadang-kadang tidak baik. Nah, ditulislah yang kedua, memberikan atau melakukan dengan ucapan yang benar. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan juga. Jadi kita buat namanya value-value yang harus dipahami bersama. Itu sebagai bagian dari kita menyamakan pikiran, menyamakan gerakan agar mereka tahu bahwa kalau masuk ke dalam perusahaan ini harus memiliki etika seperti ini. Mungkin berbeda juga dengan perusahaan-perusahaan Jepang ya. Kalau masuk pemimpin orang Jepangnya mungkin menunduk kepala kepada karyawannya. Seperti itu. Ini saya pernah masuk ke dalam satu perusahaan Jepang dan tim mereka menjelaskan kepada saya bagaimana pemimpin Jepang itu tiap pagi berdiri di depan pintu dan say hello, say good morning terhadap karyawannya. Nah, ini kan ada perbedaan pola, walaupun tentu saja kalau menurut saya yang namanya etika selalu berada di jalan yang baik, benar, dan lurus. Itu aja menjadi patokan kita ya. Bahwa pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang menjalankan kebaikan, menjalankan kebenaran,
dan jalannya nggak miring-miring, jalannya lurus aja kan seperti itu. Itu masukan dari saya. Kecuali sempit gitu ya, miring Kecuali badan. sempit, badan miring-miring gitu ya. Tapi tetap jalannya kan ya mengikuti itu ya. Arahnya lurus Oke, tetap ya. arahnya lurus ya. Seperti kan Sang Buddha, siswa Sang Buddha yang bertindak baik, bertindak benar, bertindak lurus. Itu kan sebenarnya Betul. acuan kita tuh ya. Setuju, Itu acuan setuju. yang harus kita lakukan. Oke. Baik, terima kasih Bu Weni. Nanti kita bincang-bincang lagi. Nah, Romo berbicara sedikit tentang Dhamma ya. Tadi Romo udah menyinggung tentang dasar Raja Dhamma. Ada dana, ada sila, ada paricaga, ada ajawa, madawa, tapa, akoda, awihimsa, kanti, dan awiroda. Oh, Awirodana. komplit gitu ya. Nah, ke-10 ini harus dimiliki ya oleh seorang pemimpin, even sendiri ya, even pemimpin sendiri, maksudnya diri kita tadi, dari kita sepakat bahwa pemimpin itu harus dari diri kita dulu, baru bisa semakin membesar begitu ya, makin besar. Nah, apakah ke-10 ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Baik. Kalau ditanya apakah harus dimiliki, ya, saya setuju. Ya, kita mesti melakukan, memahami dan menerapkannya, ya, gitu. Jadi jangan cuma dimiliki aja, tapi nggak dilakukan. Cuma dimiliki, dihafal, tapi nggak paham. Itu jadi repot kan ya tadi. Kita miliki, repot nih karena apa? Banyak sekali ya berbagai macam atribut ya, harta benda, pengetahuan, ujaran dan sebagainya yang kita miliki, tapi kita nggak pakai loh. Sesederhana kita punya gadget nggak, Teddy? Pasti punya ya. Teman-teman di sini juga pasti punya gadget. Di dalam gadget itu fiturnya luar biasa banyak. Tangan kita yang 10 aja pasti nggak cukup untuk menjabarkan jumlah fitur yang ada. Kita sudah miliki, tapi apakah kita pakai fitur tersebut? Saya menjawab jujur untuk diri sendiri, tidak seluruhnya yang saya miliki di dalam fitur ini saya gunakan. Sederhana sekali. Ya. Nah, ini juga barangkali kenapa saya angkat tentang memiliki. Wah, itu ya. Sis Leni Viola ketawa sambil berkaca-kaca tuh ya. Pakai emoticon ya. Banyak sekali ya soal kata memiliki. Makanya di sini saya garis bawahi ya Teddy ya. Bukannya saya mengkoreksi Teddy, tapi kita sama-sama belajar memiliki saja tidak cukup. Ya. Gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita jadi pemimpin, baik diri sendiri, orang di rumah yang kita sayang, maupun orang-orang lain di dalam organisasi atau pekerjaan, ya, maka memiliki plus-plus ya, plus paham, plus tahu, plus melakukan. Kalau nggak melakukan, cuma paham aja, cuma tahu, tapi nggak melakukan, repot juga tuh, nggak jadi dah pemimpin berlandaskan Buddhis atau etika Buddhis ya. Gitu. Dan yang menarik kalau kita pakai dari dasar JKH ini, ya, itu saya yakin kita semua bisa jadi pemimpin yang banyak yang suka dan banyak yang bantu loh, banyak yang dukung ya, anak buah sendiri maupun di sekitar gitu. Ya. Lengkap lagi kalau bisa dengan cinta kasih yang tidak salah kaprah. Ya, metanya yang benar, meta dengan kebijaksanaan. Itu kalau tadi dibuka oleh Bu Eni ya, nah, bagus tuh. Dengan cinta kasih, oh berarti nggak boleh marah ya. Wah, itu berarti marah
dalam artian marah terkendali gitu ya. Marahnya bukan marah benar-benar letter love, kita marah-marahin, diomelin. Itu jangan. Tapi kita tegur pada saat seseorang melakukan kesalahan. Dengan penuh cinta kasih. Jadi gimana dong? Kalau kita tidak tegur, kita tidak ingatkan, berarti kita kurang cinta kasih. Kalau menurut cinta kasihnya Buddhis nih. Dengan pemahaman kebijaksanaan ya. Kita harus tegur kalau kita cinta kasih dengan si anak buah. Supaya dia bisa balik jadi lebih baik, jadi lebih benar. Gitu. Nah, kaitannya ke dana atau yang pertama dari dasar Raja Dhamma itu, ya, kita bersedia menegur dia, bersedia meluruskan anak buah atau siapapun juga orangnya, ya, itu adalah pengamalan dari ya unsur pertama dari dasar Raja Dhamma. Kita dermawan dalam artian bukan hal materi ya, tapi kita dermawan bersedia meluruskan, kita bersedia meluangkan waktu kita, meluangkan wisdom kita kepada orang yang kita pimpin. Tidak dengan marah-marah atau banting-banting di smackdown ya, gitu. Anak buahnya, wah salah nih, bikin kerugian di smackdown, nah berarti tidak dengan sila atau tidak dengan moralitas ya, gitu. Walaupun kita jago judo, walaupun kita jago pegulat ya, MMA, karena moralitas kita nggak pakai teknik menjatuhkan orang lain. Jadi cinta kasihnya seperti itu. Kalau leadership dasarnya meta dan beretika. Gitu. Sikap, ucapan, perbuatan, dan pikiran yang utama ya itu baik gitu ya. Sesuai dengan norma, sesuai dengan etika setempat. Nah, moralitas kan seperti itu ya. Kita coba, kita amalkan gitu. Ya tadi saya bilang, saya gaul di para pejabat di Kemenpar, ya. Saya belajar etika, mohon izin dulu kalau mau bicara. Nah, itu moralitasnya. Yeah. Gitu. Jadi saya selalu remind, mesti ngomong nih, izin. Paling tidak, kalau mohonnya ketinggalan, izin mau bicara. Waktu meeting juga, ya. Kita semua saling izin-izinan. Saya bilang kalau semuanya minta izin, terus yang kasih izin siapa? Semuanya minta izin gitu ya. Ini bercandanya loh ya. Tapi itu ada suatu hal yang bagus gitu. Ada moralitas di sana. Moralitas dalam apa nih? Bukan cuma kesopanan yang ada dalam pikiran dan niat kita sopan ya. Tapi juga ya kalau peribahasa di mana apa tuh tadi itu, bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Gaulnya ya kita ngikut lah, dia dermawan juga, nggak terlalu pelit sama ke orang yang kita pimpin gitu ya, sampai orang-orangnya merasa susah hidupnya dan sebagainya gitu ya. Kalau Ramani Weni, Teddy udah tahu sendiri, sampai Teddy bilang itu sih mama angkat saya, itu udah dermawannya udah masuk gitu. Dan yang sekenal memang beliau ya ini adalah pemimpin Buddhis ya, bukan cuma karena jabatannya tertulis sebagai ketua Wandani, tapi ini adalah pemimpin Buddhis yang sejati ini. Salut. Kita tepuk tangan. Thank you. Ya, karena melakukan, nggak cuma memiliki nih Teddy nih, mami kita ini ya. Mami kita nggak cuma memiliki, tapi dipakai itu bener-bener gitu kan. Ya, kedua, pengorbanan diri. Itu juga kan bersedia nggak kita? Ya, sebagai pemimpin
ya, kita korbankan diri kita, bukan dalam konteks yang vulgar ya, mengorbankan diri dalam artian sampai-sampai kitanya sendiri celaka. Nah, ini bukan ya. Tapi di sini perlu ya menyadari juga ya bahwa kita juga harus memelihara. Saya soalnya pernah nih ditanya, ya, korbanin diri. Oh, kita sebagai pemimpin mesti gimana nih? Oh, klien ya tanya gitu. Apakah memang kita harus serahkan apa gitu? Ya serahkan boleh, tapi ada batasnya. Gitu. Serahkan uang kita, kayak tadi harus dermawan, serahin semua. Nanti pemimpinnya kere nggak bisa biayai gaji anak buahnya kan repot ya. Gitu. Kita harus dermawan. Kalau ada konsumen nggak sanggup beli, kita harus kasih terus. Gimana? Minta diskon. Wah. Diamond 10 karat, minta diskonnya jadi setengah karat aja deh. Dermawan dikasih. Wah repot itu pemimpin nggak. Itu jadi dermawan kebablasan gitu kan ya. Jadi perlu kita selalu ada balancingnya. Ya. Balancingnya apa? Logika, ya. Common sense kita. Itu kalau enggak nanti kebablasan. Ya. Korbankan diri gimana? Ya korbankan diri dalam artian kita bersedia untuk korbanin waktu kita dalam memimpin misalnya ya. Kita korbankan kesenangan-kesenangan kita untuk kesejahteraan organisasi, baik organisasi bisnis, perusahaan, maupun organisasi kemasyarakatan kalau misalnya menjadi pemimpin di sana. Ya kan, seperti itu. Dalam artian gampangnya gimana sih korbanin? Kadang paricaga, pengorbanan diri. Ini kadang bahasa Indonesia nih perlu kita hati-hati ya, gimana ya? Suka nih ya Teddy kan bahasa Indonesia tuh kurang kaya gitu. Ya. Pengorbanan diri di sini gampangnya apa kan? Tidak selfish lah ya, tidak egois. Jangan mau ngambil sendiri dulu semuanya gitu ya. Nah, mungkin lebih ke sana tuh paricaga. Dan kita mau berikan sesuatu yang baik, beneran yang baik gitu ya. Bukan cuma lip service kan gitu. Nggak cuma asal dilihat orang nih. Padahal sesungguhnya dalam hati, waduh, merasa hitung-hitungan. Nah, itu juga repot tuh ya. Karena itu juga kan yang diajarkan dalam Dhamma ya. Ajawa tadi. Jujur, tulus, integritas gitu ya. Jadi kita mau bantu tim kita, bantu anak buah, bantu karyawan ya. Itu benaran memang karena kita mau bantu, kita sadari bahwa kita sedang beribadah nih. Ya, kan bagus tuh. Ya. Kita sadari bahwa ini adalah ibadah kita loh, Dhamma ngajarkan. Jadi kita bantu, kita tegur dia ya dengan integritas, tulus bahwa saya tegur Anda karena Anda kurang baik. Saya tegur Anda karena saya mau Anda lebih baik. Supaya Anda menjadi hidupnya lebih meningkat nanti. Gitu. Tapi bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk dia. Untuk pengembangan dirinya. Ya. Kita mau kasih ini, silakan ambil duluan, saya belakangan. Kenapa? Oh mungkin karena sources terbatas. Kasih dulu anak buah. Perutnya kenyang, gitu ya. Supaya perutnya kenyang, dia bisa kerja baik. Tapi kalau kita nggak kasih, kita dulu yang makan sampai kenyang. Anak buahnya lapar, kerjanya nggak beres. Ya kan? Gitu. Jadi kita kasih. Ya. Gitu. Nah, yang lain-lainnya apalagi? Macam-macam ya. Jadi punya tanggung jawab. Kita selalu pahami bahwa apa yang kita lakukan dan yang anak buah lakukan adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin, ya kan? Ya. Kalau misalnya anak buah ya kasih harga salah, terus udah diomong dan kebetulan misalnya ya kita jual makanan, gitu. Restoran gitu ya, ada jual gado-gado,
anak buah salah kasih porsi, potong sayurnya, labunya kebanyakan, terus udah dibayar, ya katanya ada promo, misalnya sedang promo, konsumennya sudah makan, sudah bayar, terus begitu itu dibalik lagi, masa ya bilang suruh kembaliin lagi yang udah dipakai. Nah, tanggung jawab anak buah yang salah itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa dia bisa salah? Berarti ada peran kita juga kan sebagai pemimpin ya. Kok anak buah kita bisa salah? Gitu. Nggak semerta-merta anak buah salah. Udah, berarti kamu aja yang salah. Saya sebagai pemimpin tidak salah. Nah, dengan madaya ya kita sadari bahwa oke, ini salah. Ya, nggak boleh lagi. Lakukan koreksinya, tapi ya di sana kan ada unsur baik hati. Tapi baik hati bukan berarti kesalahan biarkanlah kesalahan ya. Cuma dibilang ya udah salah nggak apa-apa, biasa, ini manusia salah. Jadi gimana dong kesalahan? Diabaikan. Ah itu juga bukannya satu pemimpin yang beretika loh. Ya. Membiarkan karyawannya salah, membiarkan anak buahnya salah, membiarkan anak kita salah. Kalau kita sebagai pemimpin di keluarga ya, baik sebagai mama atau sebagai papa, anak salah, terus kita biarkan karena kita baik hati, ya udah biarlah, nggak apa-apa kan kita baik. Nah itu nggak boleh ya. Akan terulang ya kesalahannya. Iya, jadi baik hatinya adalah untuk jangka panjang kan gitu. Menariknya Dhamma kan memikirkannya bukan cuma saat ini saja, saat ini dan juga nanti kan. Nantinya bahkan sampai afterlife loh. Benar kan? Ya. Benar. Gitu. Jadi baik hati kita mesti tegur, kasih tahu bahwa kalian salah. Harusnya seperti ini. Gitu. Ya. Tapi tidak terbakar oleh api amarah. Ya. Gitu. Ada yang menarik lagi apa? Kan keenam tapa sederhana ya kan? Nggak boleh sombong, jangan berlebihan. Gitu. Coba lihat nih, Teddy di sebelah kita nih, Sang Ramani, ya. Nggak rame kan itu yang dipakai itu di dalam yang di telinga, ujung telinganya atau jari-jarinya atau di lehernya. Padahal tinggal buka aja bisa. Aduh. Jawaban yang tidak relevan nih. Ya, Oke. sederhana. Ya enggak? Ya tadi ya. Sangat sederhana. Ya, orang yang nggak kenal beliau nih, Sang Ramani kita pasti nggak percaya ya. Wah, ini ownernya gudang diamond gitu ya. Sangat sederhana, tapaknya kelihatan tuh ya. Gitu. Ya. Jadi nggak cuma dimiliki aja kata tapaknya, tapi diwujudkan loh. Wah, tuh 2 jempol. Bu Eni ya. Ya enggak, tanpa kekerasan tadi kan, jangan di smackdown anak buah kalau salah gitu ya. Atau anak sendiri salah, kalau anak buah ya kadang udah jangan dah dia anak orang nih nanti bapaknya marah. Kalau anak sendiri ditempeleng gitu ya. Ada kan ya, tadi ya. Ya. Dipukul apa segala macam. Banyak loh sampai sekarang ya. Anak-anak yang kekerasan fisik dialami oleh orang tuanya, kan orang tua pemimpin. Di sini kita Buddhis diajarkan awihimsa tadi kan, tanpa kekerasan. Ya. Jadi memimpin tanpa kekerasan. Gitu. Buddha Dharma juga mengajarkan pemimpin leadership-nya nggak pakai kekerasan. Gitu. Bukan salah pemimpin negara yang kalau mungkin di sini masih ingat nama Mahatma Gandhi. Nah, salah satu yang orang semua dunia tahu, tapi mungkin yang sempat ingat-ingat nih ya, mungkin sejarah ya, kan suka kata ahimsa, kalau di kita awihimsa, kan sama aja, cuma beda dialek ya, tanpa kekerasan. Gitu.
ada cinta damai terhadap kedamaian, tapi bukan berarti tidak berani mengkoreksi. Ya. Buddhis berani mengkoreksi. Karena kalau tidak mengkoreksi, itu bukan pemimpin yang baik. Ya. Perlu sabar. Dan kalau misalnya ada lagi apa? Wah, kalau ingat zaman VOC dulu, atau dengar cerita tentang VOC, apa kata-kata yang paling sering tuh? Politiknya VOC, jurusnya apa? Divide et impera katanya gitu ya, memecah belah. Nah, Buddhis kita diajarkan sebagai leader Unite. tidak memelihara pertentangan. Kadang ada ya leader yang supaya jangan terlalu kompak, mereka nanti ngelawan ke atas ya ke perusahaan, dibikin pertentangan. Ada yang begitu tuh. Kita ya diajarkan untuk tidak memelihara pertentangan. Ya. Berkompetisi untuk jadi lebih baik boleh. Ya. Kita boleh ciptakan kompetisi sesama anak buah supaya mereka terpacu semangat untuk lebih baik. Tapi pertentangan tidak boleh. Ya. Seperti itu. Tapi pertentangan di sini dalam artian perseteruan yang melibatkan emosi untuk saling menjatuhkan ya. Kalau pertentangan pendapat itu menjadi hal yang tidak masalah. Ya. Karena pendapat adalah hal yang biasa untuk diasah ya. Jangan juga salah kaprah ya. Bahwa ini kalau berbeda pendapat nggak boleh karena Dhamma mengajarkan awiroda, tidak memelihara pertentangan. Semuanya mesti satu suara. Mesti ikut aja apa kata dari si pemimpin, dari si bos. Itu juga nggak bagus tuh ya tadi ya kan. ABS ya. ABS, iya. Jadi beda ya, bukan itu. Gitu. Tapi harus bisa berikan kesempatan orang-orang anak buah kita untuk ya boleh mengeluarkan ketidaksetujuan. Gitu. Nah, pemimpin beretika gimana ya, ingetin ya pada saat udah mulai terbakar emosi, ingetin etika jaga. Gitu, ya. Jangan jadi cakar-cakaran ya. Meeting akhirnya lomba kencang-kencangan nangis, saling nangis, bubar semuanya, walk out. Karena bertentangannya secara emosional gitu ya, bukan untuk perusahaan, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu ya kupasan tentang 10 dasar Raja Dhamma. Ya, dasar Raja Dhamma yang kita mungkin bisa pakai ya. Pemimpin beretika dan penuh belas asih. Menarik ini. Biasa dasar Raja Dhamma itu panjang itu. Romo hari ini bisa disummary oleh Romo Suherman dan hanya dalam waktu beberapa menit, dan itu amazing memang bahwa Romo itu bisa udah memiliki pengetahuannya itu diaplikasikan sehingga Romo bisa menjelaskannya dengan sangat santai, lancar, dan kita wah bener banget gitu loh, langsung gitu, down to the earth gitu. Nah, terima kasih Romo atas Dhamma Raja dasar Raja Dhammanya, dan bisa kita aplikasikan. Semoga kita bisa mengaplikasikan ke 10 hal yang disarankan menurut Dhamma. Nah, kita nanya nih ke Bu Weni, Bu, dasar Raja Dhamma ini teraplikasikan nggak, Bu, Ibu, dalam memimpin, whether keluarga, diri sendiri, dan bisnis gitu? Silakan, Bu. Oh iya. Saya senang sekali ya karena Pak Herman bisa menjelaskan ini ya, betul. Bagus sekali tadi, singkat, padat ya. Memang dasar Raja Dhamma ini menjadi apa ya? Menjadi dasar sebenarnya pada saat kita melakukan sesuatu. Saya biasa membagi pola berpikir ya. Saya kita membagi 3. Membagi
saya sebagai pribadi, saya berada di mana, saya sebagai apa, saya sebagai istri, saya sebagai anak. Seperti itu ya, saya sebagai istri, saya sebagai anak, saya sebagai seorang perempuan. Bagaimana etika saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Untuk bisa menjaga nama baik, kan begitu ya. Biasanya selalu diingatkan untuk menjaga nama baik. Lalu saya juga membagi kepada kedua adalah bagaimana etika saya di dalam keluarga. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi family-family, atau etika-etika di dalam berumah tangga, seperti itu. Lalu ketiga, bagaimana saya sebagai seorang perempuan yang berada di dalam sebuah organisasi, apakah itu organisasi keagamaan atau sosial kemasyarakatan atau di dalam organisasi bisnis. Itu kan semuanya ada di dalam organisasi. Semua ada etika. Tapi sebenarnya etikanya ini ada yang sama enggak sih? Sebenarnya kalau menurut saya sama-sama juga sih. Apa yang Pak Herman jelaskan bahwa apakah kita harus memiliki 10 dasar raja dhamma? Kalau menurut saya ya itu yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Pada saat saya mulai memimpin, memang memimpin perusahaan, membantu membangun perusahaan ya, dasar raja dhamma ini memang menjadi patokan. Jadi patokan saya, kembali lagi saya selalu mengajak tim karena saya selalu ngingetin bahwa saya bukan orang pinter ya kan. Yang saya bisa bawakan adalah bagaimana membuat mereka itu di dalam sebuah tim yang memiliki etika. Sehingga pada saat mereka berada dimanapun, apakah mereka di dalam tim ya, di dalam tim perusahaan, bagaimana mereka bertemu dengan vendor, dengan supplier, dengan customer, ataupun di dalam pekerjaan itu sendiri, kita memiliki etika yang sama. Tidak berpura-pura. Jangan sampai, di luar karena itu customer is a king, kita seolah-olah punya etika yang sangat baik ya. Oh dia baik sekali, oh dia penuh hormat, dia penuh dengan ucapan yang baik dan manis, tapi ternyata di dalam perusahaan itu sendiri, wah bak big book ya gitu ya, fightingnya banyak sekali, saling mengejek, saling menjatuhkan, seperti itu. Ini kan yang jangan sampai seperti itu, termasuk kita sendiri di dalam rumah, jangan sampai di depan, di luar, di dalam masyarakat, kita seolah menjadi seorang yang baik, benar, dan lurus. Tapi di dalam rumah, waduh, pecah itu piring terbang setiap hari ya, piring terbang dilempar sana sini. Nah ini yang harus kita samakan dulu bahwa kalau bisa, di mana etika itu bukan sebuah kepura-puraan. Kalau menurut saya etika itu menjadi sebuah cara untuk kita betul-betul menjalankan kebaikan dan kebenaran. Nah, yang menjadi dasar dari sini kalau menurut saya kita bisa mengambil dari Hiri dan Otapa lagi. Jika orang itu punya rasa malu, ya, pasti dia tidak akan melanggar etika-etika itu. Yang kita sebut bisa saja melanggar etika atau melanggar moral, kan seperti itu ya. Hiri dan Otapa malu untuk berbuat buruk. Dia berpikir dulu apakah ini buruk atau tidak. Kalau buruk jangan dilakukan. Kalau dia tahu bahwa ini buruk dan dia terus lakukan, berarti sebenarnya dia tidak punya etika. Kan seperti itu. Kok udah tahu ya, kok nggak punya aturan, kan begitu ya biasanya. Nah, Otapa takut akan akibat. Jika kita punya Hiri dan Otapa, pasti kita berada di dalam rute yang benar. Dan etika itu sebenarnya kalau menurut saya ya balik lagi bahwa bagaimana kita menjadi seorang perempuan punya etika sendiri. Misalkan contoh begini ya. Sebagai seorang perempuan, saya sebagai istri saat sekarang, saya tahu etika saya berada di dalam lingkungan supaya suami saya menghargai saya, kan begitu ya. Supaya percaya, kan saya ini kerja itu di luar ya. Saya harus menjaga etik, menjaga moral etik ini.
agar tim saya, suami, keluarga itu trust kepada saya. Bagaimana yang saya lakukan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, pada saat saya dulu bekerja, membangun tim saya jelaskan, apakah kalian mau mengikuti saya? Mereka bingung ya mengikuti apa. Di sini ini bekerja bukan hanya mencari uang, tapi kalian juga bisa menjalankan kaidah-kaidah kebaikan yang bisa saja sesuai dengan agama yang sudah dimiliki oleh mereka dan ditambah dengan kaidah-kaidah yang saya berikan. Nah, kaidah-kaidah apa yang saya berikan? Masuk dasar Raja Dhamma ini saya jelaskan. Termasuk jalan mulia berunsur 8 saya jalankan. Bagaimana mereka punya pikiran yang benar, ucapan benar, perhatian benar, kan seperti itu ya. Nah, semua benar-benar ini kan pasti semuanya berada di dalam apa ya? Ya kalau kita sebut ya itu orang yang menjalankan jalan mulia berunsur 8 adalah orang yang punya etika, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya jelaskan bahwa ini loh, kalian mau nggak mengikuti pola-pola ini? Dan tim saya tahu bahwa yang saya jelaskan itu semuanya unsur agama Buddha. Mereka tahu, mereka sangat clear. Tapi saya tidak pernah menjelaskan bahwa ini loh ajaran Sang Buddha, tidak. Tapi saya jelaskan bahwa ini adalah ajaran-ajaran yang saya dapatkan di dalam pelajaran agama yang saya terima seperti ini. Nah, menurut kalian apakah ini sebuah ajaran yang universal? Yes, mereka bilang begitu. Dan yang sekarang ini menjadi pengganti saya, Pak Herman juga kenal ya. Yang menjadi pengganti saya ini, kalau saya pergi kemana bersama dia ya, misalnya pergi naik pesawat cukup panjang, dia pasti mengeluarkan kertas. Ibu tolong saya jelaskan lagi bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin yang benar. Saya tuliskan lagi ini loh yang bisa menjalankan jalan mulia berunsur 8. Saya tulis lagi di lembaran-lembaran kertas itu. Lalu pergi kemanapun, ketemu misalnya kita tinggal bersama-sama di sebuah hotel yang sama. Nah, biasanya malam hari kita itu kumpul bareng. Saya membiasakan diri saya tidak pernah tidur sendiri. Jadi bisa di dalam kamar hotel, itu yang tidur di bersama saya itu bisa 5-6 orang. Walaupun bisa tidurnya di bawah-bawah atau kita mesti menambah ranjang, bukan karena pelit ya Pak, bukan karena budgeting, karena mereka mau bersama dan pada saat malam hari biasanya mereka ini minta waktu untuk berdiskusi, berbicara dan biasanya saya bawakan lagi, ini loh kalau kita mau jadi orang yang benar ya, mau menjadi pemimpin yang beretika, ini loh kita jalankan. Dasar Raja Dhamma, Jalan Mulia Berunsur 8, nulis lagi. Dan biasanya mereka ini mengumpulkan tulisan-tulisan itu. Dan tim saya bilang, ini loh tulisan ibu masih saya simpan. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus kita usahakan walaupun, nah ini dia. Pada saat kita menjalankan kebenaran ini, kalau menurut saya lebih senang dengan kata-kata yang memiliki kebenaran. Pada saat kita menjalankan kebenaran ini, pasti ada hal-hal yang tidak enak juga. Belum tentu semua orang setuju. Ini mungkin menjadi penting bagi teman-teman di sini. Belum tentu semua orang setuju. Mereka mungkin saja ada yang merasa bahwa apa yang kita katakan benar itu mereka merasa atau mungkin merasa tersentil atau tersenggol atau seperti itu dan justru memberikan mungkin jawaban-jawaban atau reaksi yang justru tidak enak ya. Yang berbalik kepada kita. Kalau menurut saya tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun pada saat kita mengalami hal yang tidak enak, sebagai seorang leader atau sebagai, ya kita kan semua leader ya. Bagaimana cara kita memimpin diri kita, pada saat kita menerima hal tidak enak, reaksi kita gimana? Pasti kaget, sedih. Ya normal aja sih. Kaget, sedih. Terus kepengen cerita sama Pak Herman. Ya normal, saya cerita sama Pak Herman. Pak, saya lagi sedih nih begini. Oke, Pak Herman mendengarkan cerita saya.
Lalu setelah saya cerita, and then apakah kita akan membalas itu? Kalau saya membalas ketidakbaikan orang itu dengan balasan dari saya dengan mengeluarkan hal yang tidak baik, berarti saya juga menjadi seorang yang tidak punya etika. Jadi teman curhat penting. Teman curhat penting ya. Teman curhat penting. Nah, bagaimana kita curhat? Tapi curhatnya jangan kelamaan ya, Pak. Saya tahu banyak orang yang curhat sama Pak Herman ya. Jadi jangan lama-lama kalau curhat. Jangan berhari-hari dengan curhat yang sama. Pak, hari ini saya mau cerita. Besok saya cerita lagi. Besok saya cerita lagi. Pak Herman bilang, udah kalau cerita yang keempat kamu bayar saya, kan begitu. Saya maunya gratisan kan. Jadi kalau dikasih gratis free one time kan biasa begitu ya. Sekali aja cerita. Lalu setelah itu apakah kita akan terus menerus kesel, benci, marah dengan tanggapan-tanggapan orang? Yang rugi kan kita sendiri ya. Dan ini membuat kita tidak bisa bekerja. That's why mungkin banyak orang yang bertanya juga kenapa kok saya bisa kesana kemari ya, atau pada saat dulu di kantor ya. Kok ibu bisa bekerja ini begitu banyak ya. Walaupun saya tidak, yang kembali lagi saya tidak punya pendidikan akademis, itulah yang membuat saya harus masuk ke dalam setiap divisi. Dan saya harus capek bekerja, yes. Karena saya harus mengerti setiap departemen. Karena ketidakmampuan saya harus belajar ke dalam situ. Nah, otomatis kalau saya terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak baik dan terus saya pikirkan, oh kenapa sih dia menjelekkan saya? Kenapa sih kompetitor itu menjelekkan kita? Wah, saya nggak bisa kerja. Jadi kalau saya diberitakan dulu nih, betul-betul ini terjadi. Diberitakan, ada yang memberitakan, oh si Weni loh, oh, lagi bisnis juga. Mana bisa dia, mana mampu dia. Gak mungkin, kami ini yang lebih pintar, dia itu gak sekolah. Saya terus ketawa aja. Oke, gak apa-apa. Kadang-kala itu menjadi cerita yang lucu juga dan seru. Cerita lucu dan seru. Ada juga sih yang saya kadang-kala juga tidak bisa tertawa juga. Kadang-kadang tersenyum kecut juga sih. Tapi ya jangan lama-lama atau menetes air mata, is okay. Jadi normal ya bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu di sini, sahabat-sahabat saya, kalau ada kalian nih jadi pemimpin, kalau ada gempuran-gempuran dari luar yang tidak baik, kalian mau nangis, sedih, silakan. Tapi jangan lama-lama karena kita udah belajar tentang abidama ya. Setiap kesedihan yang kita lakukan, reaksi buruk yang kita berikan itu kan kita membuat membuat energi buruk ya di dalam diri kita. Buat apa, rugi kan? Nah, that's why kita harus tanggapi dengan hal yang seru, menyenangkan. Ada tanggapan buruk ya diterima dengan seru-seru saja. Kadang-kadang yang lucunya trending topiknya itu sama. Trending topiknya misalnya dijadikan trending topik. Saya bilang bagus juga ya. Kalau saya dijadikan trending topik yang tidak baik. Karena berita di luar itu lagi butuh kan. Lagi butuh yang seru-seru ya. Nah, kita tanggapi saja dengan baik. Kita tanggapi saja dengan positif. Apakah kita harus membalas? Jangan. Saya ingat sekali dengan mendiang Power. Guru saya itu yang sangat luar biasa ya, karena saya private, kami ini private, saya dengan suami private dengan Power itu cukup lama. Power datang ke rumah saya setiap hari Rabu malam. Kami hanya berdua atau bertiga orang. Power selalu mengingatkan, Weni, kalau ada orang yang melempar kamu kotoran, jangan pernah kamu tangkap ya. Oke Pak, tapi maksudnya gimana sih? Iya, jangan pernah kamu tangkap. Kamu menghindar saja ya. Karena kalau kamu kena baju, memang kamu bisa cuci. Kamu kena tangan, itu kotoran itu kamu bisa cuci. Tapi ingat, kotoran itu jangan pernah nempel di dalam pikiranmu. Oh, oke Pak.
Dulu saya belum mengerti tentang Abhidhamma, belum kenal sama Pak Slamet Rojali itu. Di sini ada Pak Slamet Rojali. Pak Slamet, jadi belum kenal. Jadi saya masih bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang ringan, dan Pak Warren memberikan saya tuh pengertian-pengertian yang mudah dan ringan. Dan oke, itu menjadi apa ya, pemikiran yang mendalam karena Pak Warren sering sekali membahas masalah itu. Weni, itu kotoran buruk kan yang dilempar sama kamu. Oke, jadi gimana Pak? Jangan kamu tangkap lah. Kan biasa Power begitu ya. Atau Power lebih seru dengan, itu kan sapi yang lagi dilempar. Kamu jangan ambil. Oke. Setelah itu kita bisa ketawa lagi, bisa seru kan. Jadi yang paling penting adalah kotoran-kotoran yang diberikan oleh orang lain kepada kita ini, as a leader bagi diri kita sendiri, bagaimana kita tidak membiarkan kotoran itu menempel lama-lama. Lepasin, cepet-cepet mandi. Nah, bagaimana tuh mandiin pikiran? Tentu saja dengan meditasi, dengan pemahaman yang benar, kan seperti itu. Nah, ini bagaimana as a leader yang punya etik, tapi mungkin saya tambahkan sedikit bahwa apa yang Pak Herman tadi jelaskan bahwa dasar Raja Dhamma itu menjadi dasar ya, itu saya bawakan di dalam Wandani. Wanita Theravada Indonesia itu pada saat saya mulai membahas, saya juga melakukan research. Researchnya nggak dalam-dalam sih, tapi research mengamati tentang para wanita, perempuan-perempuan Buddhis di sekitar, dan tentang saya sendiri. Bagaimana kalau menjadi perempuan Buddhis ini harus menjadi perempuan Buddhis yang beretika. Yang beretika bagaimana? Yang memiliki jiwa profesional ya, profesional. Profesional itu kan punya tanggung jawab, punya integritas, punya kedisiplinan. Seperti itu ya, enggak kerja asal-asalan. Negatifnya kan itu ya, enggak kerja asal-asalan tuh. Kalau pakai bahasa yang negatifnya. Jadi di sini saya tekankan bagaimana perempuan itu harus memiliki cara kerja yang profesional. Apakah dia sebagai seorang ibu rumah tangga, apakah dia sebagai seorang istri, apakah dia sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, itu harus dilakukan dengan profesional. Disiplin, kerja keras, tanggung jawab, punya kejujuran seperti itu ya, memiliki integriti. Lalu kreativitas tentu saja nih harus dimiliki kreatif. Bagaimana kita terus berpikir kreatif. Nah di sini memang saya banyak sekali membahas masalah kreativitas ini ya justru dengan Romo Herman ya, dengan Pak Herman ya. Bagaimana nih Wandani ini bergerak, bagaimana Wandani ini melakukan sesuatu. Pak Herman nanti akan membantu saya di dalam sekolah keterampilan perempuan. Kita hari ini luncurkan ya, sekolah keterampilan perempuan dibantu oleh Pak Herman. Lalu berbudi luhur. Kenapa berbudi luhur ini penting? Nah ini dia Pak dan Teddy dan teman-teman di sini. Saya lihat itu yang terjadi. Banyak sekali kita aktif di dalam sebuah organisasi sosial ya. Ini kita tidak berbicara bahasa bisnis ataupun bekerja di dalam perusahaan ya. Ini di dalam organisasi sosial saja. Kita banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin tidak berbudi luhur lah ya. Tidak berbudi luhur. Misalnya berdana punya motivasi tertentu. Ya, tidak menjaga moral, tidak memiliki ucapan benar, masih demen minum wine. Saya pernah lihat ini. As a leader, sebagai seorang pemimpin atau bukan tokoh lah ya, aktivis-aktivis Buddhis masih minum wine-nya seru banget gitu ya. Bingung kan ya. Lalu ya tadi Pak Herman juga bicara tentang bagaimana kita bisa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, and everything. Dan selanjutnya ya. Dan hal-hal seperti ini saya juga jelaskan kepada anak-anak dulu
Thank you ya kalau kamu sudah memberikan waktu kamu yang mana mama harus bersama kalian, tapi kalian berikan waktu itu untuk saya bisa bekerja di tempat yang lain. Saya juga bicara seperti itu, supaya mereka tahu bahwa waktu saya bersama mereka itu berkurang, karena mereka juga loh. Karena anak-anak saya, karena suami saya give time untuk saya berikan kepada yang lain. Itu adalah pengorbanan mereka kan. Jadi bukan berarti pengorbanan saya aja. Nah, ini yang kalau menurut saya apa yang Pak Herman jelaskan tadi memang penting. Nah, yang terakhir yang saya mau tambahkan lagi bahwa memang as a leader di dalam Desa Raja Dhamma itu saya lebih senang kalau di ke-10 itu saya sebutnya sebagai profesional dalam kebenaran. Bahwa kalau benar yes, benar. Salah ya salah. Yang mana saya harus mengatakan kalau saya salah, saya katakan, oh ya saya salah. Itu yang saya lakukan juga di dalam rumah tangga ya, bersama suami. Saya tidak malu-malu mengatakan, oh I'm sorry, saya salah hari ini. Tapi jangan sampai besok-besok saya ulangin lagi ya. Itu kan sama saja seperti kambing yang masuk ke dalam got, masuk lagi, katanya begitu ya. Saya nggak mau seperti itu kok. Kayak kambing yang masuk ke dalam got yang sama kan begitu. Nah, ini dia. Jadi kalau salah ya salah. Nah, di dalam organisasi keagamaan ini dia. Etika ini yang harus kita junjung tinggi. Dan ini belum terbuka, belum open nih. Di dalam organisasi kita ini masih menganggap bahwa mungkin ya, bahwa saya ini benar. Belum tentu. Saya belum tentu benar. Karena Bu Weni itu Ramani kok. Oh belum tentu. Apakah saya sebagai seorang Ramani akan benar terus? Belum tentu. Kan orang selalu menganggap begitu ya. Oh kalau dia lebih tua benar. Saya nih yang lebih kecil salah. Enggak juga. Hari ini saya mendapat mendapat telepon dari tim saya. Tim saya yang luar biasa ya, dengan Ani ya, dengan Ani itu wakil saya. Dia menelpon saya, oke Ci saya memberikan ini, memberikan ini. Oh very good. Peran Ani luar biasa Ani. Kamu membuat saya jadi benar. Tadi saya salah. Sekarang kamu membuat saya jadi lebih benar lagi. I'm very happy. Jadi jangan dipikir bahwa kita ini menjadi seorang aktivis Buddhis, bahwa kita selalu berada di tempat atau melakukan hal yang benar. Kalau salah silakan tegur. Dan saya atau kita semua di sini kalau ditegur ya diterima. Dan satu hal lagi, saya selalu mengingatkan diri saya. Kalau teguran itu atau kata-kata di luar itu adalah berita hoax atau berita bohong, jangan ditanggepin. Jangan ditanggapin. Ya, banyak sekali yang berita hoax itu terjadi untuk mengangkat ketenaran kan ya. Justru kalau saya membuat berita hoax untuk Romo Soherman nih, jangan marah sama saya Pak, karena saya membuat Bapak terkenal loh. Ya kan? Nah seperti itu. Nah kalau itu benar, berita itu benar, jadikanlah evaluasi diri. Oh ya benar ya, saya tadi salah. Why kita harus berkata bohong dalam diri kita? Kalau emang kita salah, ya berkata jujurlah bahwa kita salah. Bahwa saya nggak mampu. Saya kalau nggak ngerti pada saat saya ceramah, saya bilang saya nggak ngerti nih. Itu bukan bagian saya. Itu bagian Romo Herman yang jawab. Saya akan mengatakan apa adanya. Jadi jangan justru susah dengan kondisi keterbukaan ya. Bahwa saya kalau terbuka, kalau saya mengatakan bahwa saya bodoh, bahwa saya salah, berarti saya malu. Enggak. Kalau menurut saya ini yang harus menjadi sebuah budaya atau habit bagi kita sebagai seorang umat Buddha. Seperti itu. Oke.
Edi dan Thank you so Herman. much Bu Weni. Wah, panjang nih. Romo Herman Bagus panjang ya, banget. mantap ya. Bagus banget ya Bu Weni. Mantap. Top banget. Nah, baik Romo dan Bu Weni, kita harus break sejenak karena akan ada persembahan lagu dari adik kita Santi Dewi Lee. Satu lagu, lalu kita akan ke Q&A. Waktu juga udah sangat mepet, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir yang akan untuk sesi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bertanya di YouTube udah ada 1 pertanyaan, silakan buat pertanyaannya, kita akan tanyakan ke Bu Eni dan Romo Suherman. Manfaatkan momen ini karena belum tentu ada yang kedua nih. Hari ini sangat spesial nih. Judulnya menarik, narasumber itu juga top nih. Oke, kita sambut Santi. Oke, silakan. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Shanti Dewi Lee, dan pada kesempatan hari ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Jalan yang Indah. Selamat mendengarkan. Damainya hati ini karena aku telah mengerti suka dan duka yang ku alami, tiada yang abadi. Takkan ku ragu lagi, ajaran mulia ini. Mataku terbuka, batinku tercerah, hatiku bahagia. Jalan yang indah yang telah engkau temukan, bagai pelita terangi langkahku. Cinta kasihmu besar ku rasakan di jalanmu, hidupku sandarkan. Takkan ku ragu lagi, ajaran mulia ini. Mataku terbuka, batinku tercerah, hatiku bahagia. Jalan yang indah yang telah engkau temukan, bagai pelita terangi langkahku. Cinta kasihmu besar ku rasakan di jalanmu, hidupku sandarkan. Jalan yang indah yang telah engkau temukan, bagai pelita terangi langkahku. Cinta kasihmu besar ku rasakan di jalanmu,
di jalanmu, hidupku sandarkan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Bu Weni dan Romo Suherman, kita lanjutkan ya. Ini satu pertanyaan ada dari YouTube. Pertanyaan ini dari Lucy Surya. Ini sedikit curhat, tapi ini bagus, menarik. Pengen bisa berkarir di perusahaan yang pimpinan tertingginya Buddhis. Saya dulu berkarir di tempat yang lebih menghargai manajer yang pandai ngamuk dan mesti bisa minum untuk menghargai customer. Sekarang saya sudah tidak bekerja di sana lagi. Tapi bila ada case yang mirip dengan saya, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Mohon pencerahannya. Mungkin kita ke Romo Suherman dulu. Silakan Romo. Baik. Dari siapa tadi? Dari Lucy Surya. Ibu Lucy Surya. Baik, Ibu Lucy. Pertama, selamat ya. Telah dapat pengalaman jadi pembelajaran ya. Pembelajaran hidup gitu. Tentang apa yang perlu dilakukan menurut saya apa adanya saja, apa adanya dari diri kita sendiri dan yang kita yakini baik dan benar gitu. Jadi kalau misalnya dari perusahaan tadi ada yang menyampaikan kekerasan adalah hal biasa, kemudian mesti minum minuman keras untuk menjamu klien. Nah, kalau menurut kita itu tidak baik, nggak ada masalah loh kita sampaikan ya. Tapi tentunya jangan lupa dengan reason kenapa menurut kita tidak baik seperti itu. Nah, cuma sebelumnya pada saat kita memulai suatu pekerjaan dimanapun juga ya, pastikan bahwa kita selalu semangat ya untuk melakukan segala sesuatu dengan paripurna. Jadi sesempurna mungkin tentunya berlandaskan pada standar minimal dari perusahaan itu harus terpenuhi ya. Kalau bicara konteks perusahaan di sini berarti apa? KPI ya. KPI-nya mesti diketahui. Suatu hal yang baik kalau misalnya gabung ke suatu perusahaan sudah jelas apa KPI atau standar-standar nilai terhadap pekerjaan kita. Kalau misalnya perusahaannya belum cukup baik untuk memiliki KPI ya atau ukuran yang disebut sebagai berhasil, jangan ragu-ragu untuk tanya ke atasan ya. Nah, itu dulu, penuhi dulu itu, perlihatkan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya, baiknya selain kita juga apa tadi? Ada ukuran dari pihak perusahaan. Ya, nah saran saya adalah ukuran baik dari perusahaan sekian, kita mesti lebih daripada ukuran standar minimalnya. Nah, kalau itu kita sudah lakukan, kemudian ada hal-hal norma di perusahaan tersebut yang kiranya bertentangan dengan ajaran yang kita anut ya, jangan ragu-ragu untuk sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu ya, Pak Bos, Bu Bos, kalau untuk minum minuman keras saya tidak boleh ya, dan saya rasa itu tidak membuat saya lebih keren, tidak membuat pelayanan saya kepada customer jadi lebih baik. Gitu. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa untuk bisa melayani customer dengan baik, saya lakukannya seperti ini. Gitu. Jadi sampaikan apa rule of the games dari perusahaan, kemudian silahkan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan usulan. Ya. Nah, ini menjadi satu kata kunci untuk jadi berhasil ya pada saat kita masuk ke dalam organisasi, dalam perusahaan. Berikan usulan apa yang lebih baik daripada yang perusahaan tetapkan. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi untuk melayani customer, nah customer belum tentu ya
selalu butuh ditemani minum minuman keras. Kecuali ya bekerja di perusahaan yang memang produsen minuman keras. Nah, kalau seperti itu, saran saya sebaiknya ya kita nggak perlu membenturkan kepala ke tembok istilahnya ya. Carilah perusahaan yang lain, ya, gitu. Jadi kalau kita bekerja, ingat kita adalah seorang manusia bebas, ya. Kita boleh memilih loh. Pilihan ada di tangan kita, ya. Jadi kalau misalnya memang lingkungannya adalah seperti itu, tidak bisa dihindari, bertentangan dengan norma kita, ya jangan dilanjutkan. Yang pertama, jangan melamar ke sana. Ya, sementara itu sih pendapat praktis dari saya. Terima kasih, Randy. Saya kembali ke Bagus Randy. banget, Romo. Nah, mungkin dari Bu Weni bagaimana, Bu? Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Oke, dengar ya suara saya ya. Karena Kedengar, saya Bu. lepas headset. Kedengaran. Oke, karena ada yang protes sama saya. Kenapa kamu jadi jelek? Oh, saya udah jelek dari dulu kok. Saya bilang. Oke. Nah, memang tadi cerita tadi menarik karena saya juga sering sekali ya pada saat bekerja dulu itu sering sekali. Jangan kan bekerja sekarang pun di kalangan teman-teman Buddhis masih ada loh yang masih senang dengan wine kan seperti itu ya. Ataupun di dalam keluarga saya semua rata-rata tuh senang dengan wine. Hanya saya sendiri dengan suami yang tidak minum wine. Nah, ini salah satu hal adalah prinsip-prinsip di dalam ajaran Buddha Dhamma itu apakah bisa bergeser, apakah boleh bergeser, itu kan pilihan. Ya. Apakah saya mau minum atau tidak, itu kan pilihan. Saya nggak enak, itu pilihan juga. Apakah saya bisa menolak, pilihan juga. Nah, ini yang menjadi praktek saya di lapangan. Kalau saya diajak sama tim saya, pergi malam pasti mereka tahu bahwa mereka tidak akan mengajak saya karena saya bilang kalau saya di tempat yang wine saya tidak mau. Jadi mereka tidak mengajak. Konsekuensinya kenapa? Gak apa-apa juga. Saya bisa stay at home, happy juga sih hari itu saya tidak pulang malam kan. Nah, satu. Kedua, pada saat saya pernah pergi dan bertemu dengan supplier, ini betul-betul yang saya sering ceritakan, saya pernah bertemu dengan satu orang supplier. Supplier ini senang sekali minum, dan supplier ini punya istri yang senang minum juga. Karena baru supplier ini bertanya sama saya, oke kalau gitu nanti malam lunch meeting, setelah lunch meeting kita pergi ke kafe, kita temenin minum istri saya ya, dia bilang begitu. Saya bilang, waduh sorry nih, saya tidak drink wine, saya tidak drink beer, alkohol, no alcohol. Oh, oke. Jadi kamu mau kemana? Oh, saya mau pulang ke hotel, saya mau istirahat, and then do meditation. Dia kaget, hah? Do meditation, namanya orang Hong Kong ya. Apa itu? Jadilah bercerita tentang meditasi kan seperti itu. Besok paginya saya datang lagi membawa uang ke supplier ini. Karena saya sebagai klien baru, tentu saja saya harus membayar cash. Ya. Pada saat bertemu sama saya di siang harinya, kebesokan harinya, supplier ini bilang sama istrinya, mereka juga family business, tapi big company. Lalu dia beritahukan kepada istrinya, hey istriku, kasih semua barang-barang ke Weni. Lalu minta sama Weni, pilih lagi barang. Apa yang dia mau silakan berikan kepada Weni. Dia bilang begitu. Lalu saya bertanya, why? Saya udah bawa duit nih, saya harus pay cash, pay kamu. Justru itu yang membuat saya tidak mau terima uang kamu, karena kamu bisa belanjakan uang kamu di tempat yang lain. Kamu saya berikan term, kapanpun kamu mau bayar silakan. Selama kamu bisa, kamu bayar saya kapan kamu mau bayar. Kenapa? Why? Gini, saya sudah cek. I trust you. Kamu tidak, saya ajak minum, kamu tidak mau minum. Kamu tidak mau nemani istri saya minum alkohol. Oh, seperti itu aja. Just simple. Ini kan tapak ya, sederhana sekali. Sederhana sekali jawabannya.
Ya karena kamu tidak minum alkohol. Oh, oke. Nah, disitulah persahabatan kami, walaupun saya sebagai customer-nya, dia sebagai supplier sampai saat ini sangat support sekali ya. Nah, ini salah satu kalau menurut saya sebagai seorang umat Buddha, kita jalankan saja prinsip-prinsip apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, prinsip-prinsip Dhamma dengan baik, dan betul-betul itu menjadi pilihan. Apakah kenapa kok saya berani menolak atau apakah boleh kita tolak? Silakan ditolak. Ayo minum, bawa klien misalnya. Kamu kan mesti bawa klien, mesti menyenangkan dia. Oke, silakan bawa klien. Klien kita minum nggak apa-apa. Kita minum aja air putih atau kita minum jus. Apakah mereka akan melecehkan? Tidak. Nah, ini termasuk suami saya. Suami saya itu sekolahnya di sekolah SMA PL ya, Panggu di Luhur ya. Dia suka cerita. Teman-teman tahu nih, kalau saya datang, dia tidak akan menawarkan bir, dia akan menawarkan air putih. Karena saya sudah beritahukan bahwa kalau mau mengundang saya, mengundang suaminya, dia bilang bahwa kalau mengundang Indra itu tidak minum alkohol. Jadi minumnya air putih saja atau dia suka kopi kan seperti itu atau minum kopi. Apakah ditinggalkan oleh teman-teman atau ditinggalkan oleh mungkin klien bisnis kita? Enggak juga sih. Yang penting kita punya prinsip yang kokoh, kuat, akar kebenaran itu tetap ada di dalam diri kita dan kita bisa menjalankan. Karena bagi saya sebuah pekerjaan, bekerja itu hampir kalau menurut saya banyak yang bekerja 12 jam di kantor atau menjalankan tugas itu panjang sekali ya untuk perusahaan atau bekerja di rumah juga sama kan seperti itu. Lalu untuk diri kita juga sebenarnya sangat sedikit. Nah, bagi saya praktek-praktek Buddha Dhamma itu bukan hanya di wihara atau bukan hanya pada saat kita melakukan tugas-tugas sosial di dalam Dhamma, bukan. Tapi bagaimana the whole day di dalam kehidupan kita setiap hari, apakah itu di dalam bekerja, pada saat pergi tugas, atau apapun juga, atau sedang bertemu dengan teman, sedang chat, minum kopi, atau lagi chatting sambil minum kopi, seperti itu. Ya lakukan aja kebenaran. Lakukan aja etika-etika Buddhis dengan baik. Sehingga kita tidak sia-sia di dalam menjalankan hidup ini kan. Kita juga harus mengerti bahwa quality life ini kan penting ya. Pada saat kita meninggal mendadak, seperti kemarin yang kita lihat Bante meninggal mendadak, Bante tenang, happy, punya bekal kebajikan yang banyak. Coba kalau kita meninggal mendadak, baru ingat kemarin lupa lu berbuat baik, kemarin habis minum wine, wah rugi kita. Gara-gara minum wine, masuknya ke alam menderita, waduh rugi ya kan seperti itu ya. Ini yang menjadi pola pemikiran sederhana yang saya miliki bahwa lakukan aja setiap hari, setiap menit, setiap detik kebenaran yang diajarkan Sang Buddha itu menjadi pagar-pagar yang menjaga kita dalam kehidupan ini. Itu masukan dari saya, Teddy. Terima kasih Romo dan Bu Weni. Ini kita udah jam 9. Saya akan minta closing statement dengan satu pertanyaan. Apa harapan dan impian ataupun apa nasihat dari Romo dan Bu Weni untuk kita semua agar memimpin itu dengan penuh etika, baik memimpin diri sendiri, keluarga ataupun social life begitu. Silakan Romo. Baik. Saya cuma berkomentar untuk diri sendiri aja nih ya. Nggak ngajarin, nggak menghimbau yang lain ya. Tapi kalau mau ikut ya silahkan, mudah-mudahan cocok gitu ya. Karena kalau ngajarin ketuaan nanti jadi kompong. Ya, gitu. Menghimbau juga bukannya biku ya, bukan Bante. Nah, jadi Teddy menurut saya ya, saya berupaya untuk bisa menjadi diri apa adanya, otentik ya. Sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Apa yang nyamannya bagi kita, tapi tentunya dengan berlandaskan ya
norma-norma dari Buddha Dhamma, ya, kebiasaan adat istiadat Indonesia, ya, dan Asia, serta tidak lupa ya dari leluhur saya nih, ya, budaya Tionghoa. Karena yang saya selama ini temui, ya, itu banyak dari nasihat-nasihat orang tua, ya, maupun budaya Tionghoa di sana itu yang baik-baik sekali, seperti itu, ya. Nah, jadi dengan kita menjadi genuine apa adanya, kita nggak capek, nggak capek mesti pakai topeng atau make up terus gitu ya. Untung saya lelaki lahirnya, nggak pakai make up, saya nggak suka gitu ya. Sikap juga tidak make up, ngomong apa adanya, ya, menyampaikan sesuatu juga apa adanya, sesuai yang saya tahu. Kalau nggak tahu, ya udah jawab nggak tahu. Ke mahasiswa juga kalau nggak, di awal saya selalu bilang, ya, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Kalau saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Jangan berharap saya selalu tahu. Cuma genuine saya bilang, ya, yang saya tidak bisa jawab akan saya cari jawabannya untuk berikan ke kalian di waktu berikutnya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih, Teddy. Terima kasih, Romo. Nah, silakan Bu, apa harapan dan nasihat untuk, kalau tadi Romo dan diri sendiri nih, mungkin untuk keluarga dan ke social life mungkin dari Bu Weni. Silakan, Bu. Oke. Ini saja ya, kalau menurut saya iri dan otapa itu betul-betul kita harus kuatkan. Kalau kita punya rasa malu dan takut akan akibat perbuatan buruk itu, pasti dia akan menjaga kita kok. Jadi kuatkan saja iri dan otapa. That's it. Oke? Oke, baik. Satu pernyataan yang sangat bagus sekali. Baik, terima kasih Romo Suherman dan Bu Weni sudah bergabung dan sangat menginspirasi talkshow kita hari ini. Dan untuk menutup itu, mungkin kita sudah melakukan kebajikan. Saya minta ke Romo Suherman untuk Patidana, ya, boleh ya Romo, untuk memimpin Patidana. Nah, Teddy, Ya. mungkin malam ini nih ya, karena kita kehadiran Sri Kandi Buddhis, ya, ayo kita dengar dari suara yang merdu yang lembut dari Ramani Weni. Patidana. Boleh. Kita minta Bu Weni ya, boleh Bu Weni untuk memimpin Patidana. Ya, yuk sama-sama kita melimpahkan jasa kita ya pada malam ini dalam melakukan perbuatan baik. Punya sida nikatasa, yana nikata nime, te sanca bagi nohontu, satananta pamanaka, ye pia gunawantaca, maihang mata pita dayo, ditame capya ditawa, anye majata werino, sata ditantilokasmi, te buma catuyonika, pance kaca tuokara, sangsaranta bawa bawe, nyatangye patidanami, anumo dan tute sayang, ye cimang napajananti, dewa tesang niwedayung, maya dinyana punyanang, anumo dana hetuna, sabe sata sadahontu, awera suka jiwinu, kema padanca papontu, te sasa si jatang suba. Sadu. Baik. Terima kasih Ramani sudah memimpin Patidana malam hari ini. Nah, berikutnya kami akan menampilkan pengumuman untuk acara-acara berikutnya.
Nah, saya tadi buka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan sebuah pantun. Anak-anak berlari sana-sini, semuanya sedang jatuh cinta. Demikian acara hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih Anumodana kepada Romo Suherman dan Bu Weni yang sudah Sama-sama. bergabung, sudah menginspirasi kami semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan selamat bergabung kembali di acara berikutnya. Terima kasih Romo Suherman dan Bu Weni. Sama-sama. Thank you so Terima much. kasih. Selamat malam.